Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi huwal alamul hadi ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Ta'allam, belajarlah. Fa innal ilma, sesungguhnya ilmu itu zainun li ahli, perhiasan bagi pemiliknya. Belajarlah, sesungguhnya ilmu itu perhiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun, dan karunia. Wa unwanun, dan tanda. Likullil mahamidi, bagi setiap pujian-pujian. Bagi setiap pujian. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, jadilah kamu mustafid, mengambil faidah atau menuntut faidah. Jadilah kamu mengambil faidah setiap hari. Ziyadatan, bertambah. Sekolah sehari itu usahakan harus dapat ada peningkatan. Jangan jalan di tempat. Ya kah? Seandainya hari ini hafal 2 kosakata, besok bertambah 3 kosakata. Besoknya lagi 4 kosakata. Usahakan setiap harinya barang sebiji bertambah. Jangan jalan di tempat. Ya kan, jalan di tempat. Seperti kita menuangkan air ke dalam ember yang buntus, dilihatkan banyunya yang di dalam ember habis. Jangan gitu. Usahakan tertampung. Ziyadatan minal ilmi, daripada ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi, menyelamlah di dalam lautan ilmu. Menyelamlah di dalam buhuril fawaid, lautan ilmu. Faidah itu maknanya ilmu. Menyelamlah di dalam lautan ilmu. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Tafaqqah, tuntutlah fikih. Belajarlah fikih. Fa innal fiqha, sesungguhnya fikih afdalu qaidi, sepaling utama qaidi, yang menuntun.
atau yang membimbing sama aja. Membimbing kemana fikih? Ilal birri, kepada kebaikan. Wat taqwa, dan takwa. Wa adalu qasidi, dan paling adil. Wa adalu qasidi, dan paling adil qasidi, yang menghendaki. Sepaling adil yang menghendaki. Huwal alamul hadi. Fikih al-alamul hadi adalah simbol atau bendera, sama aja lah. Bagaikan bendera al-hadi, yang menunjuki ila sunanil huda, ke jalan-jalan petunjuk. Simbol yang menunjuki ke jalan-jalan petunjuk. Macam kita di perempatan, di bundaran, simpangan, kada tahu hendak kemana, GPS kadada, tapi ada papan tulisan Banjarmasin, ya kalah, Pelaihari, lain-lain, Riam kanan, ya. Nah, tahu hendak belok kemana? Tujuan kemana ya? Tujuan hendak ke Banjarmasin. Arah dari mana? Arah dari Martapura. Ada melihat papan papan jalannya, ya kah? Penunjuk jalan. Nah, itulah ilmu. Ketika kita berada di persimpangan, di permasalahan, kita tahu harus hendak kemana. Tanpa ilmu, ya iba hafal, cobai ya belok kiri, ya kah? Sasat, cobai lurus, sasat juga. Nah, dengan ilmu kada membuang waktu. Huwal hisnu, ilmu itu benteng atau dinding. Yunji min jami'is syadaidi, yang menyelamatkan dari seluruh asyadaid. Hal-hal yang menyusahkan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Karena sesungguhnya faqih wahid, ahli fikih satu orang, mutawarri'an, yang menjaga dirinya. Arti mutawarri' menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Satu orang ahli fikih yang menjaga diri, asyaddu ala syaitan, lebih sulit atas syaitan daripada 1000 peibadat. Satu orang ahli fikih mutawarri', orangnya jaga diri dari yang haram, lebih apa aja gitu tadi? Lebih bersangatan atau lebih menyusahkan lebih sulit atas syaitan daripada 1000 peibadat. Ada orang sembahyang aja gawiannya,
ibadat aja. Pokoknya pikirnya yang penting banyak ibadat. Nuntut ilmu kada hendak, ke pengajian kada mau. Baik di rumah aja beribadat jar kita. Tapi ilmunya kadada. Ya kanya sumbahyang makai mu kena. Karena rambut kelihatan. Walau sebilah. Jar pikir napa? Kada soh sumbahyangnya. Walau sumbahyangnya sudah sampai 100 rakaat, kada soh sumbahyangnya karena syaratnya kurang. Syaratnya kada digawin apa syaratnya? Menutup aurat. Sebilah rambut aurat kada? Aurat. Atau lelakian makai baju singkat, baju halus dipakai. Karena pas ruku kelihatan pinggang tuh sejajar lawan pusat ya kan. Itu pinggang, ada juga yang kelihatan burit. Pakai celana jeans atau selawar lepis. Aurat kada? Aurat. Biar sumbahyangnya macam mana, tetangis-tangis mah khusunya mikirakan Tuhan, mikirakan akhirat. Syarat kada digawi, kada sah juga. Berlinang air mata sudah sumbahyangnya, ya kan? Sujudnya lawas. Bacaannya lawas, jelas, tapi masalah nutup aurat kada dikerjakan, kada sah juga. Makanya yang paling penting tuh pikirkan. Kita belajar macam mana caranya supaya wudu kita sah. Kita belajar macam mana caranya supaya sembahyang kita sah. Dari segi pakaian, dari segi tempat, dari segi keadaan badan ini suci. Kadakah pelajarin itu? Jangan asal sembahyang aja, jadi guru sembahyangan. Barang-barang aja bu udu kada, atau bu udu juga kada beres udunya, membasuh muha si ini aja sampai kada sampai ke sini, basuh tangan sampai si ini aja, ya, basuh batis seujung batis saja, macam mana bisa sah? Maka biarpun sembahyang kada dianggap sembahyang. Wal batilul fasidul sahihid wa huwa alladhi ba'du syurutihi fuqid. Arti batal di dalam fikih yang kekurangan syarat. Yang syarat-syaratnya tuh nak kada ikam gawi batal ngarannya. Batal ngarannya. Berapa kali sudah sembahyang sehari syaratnya kurang batal ngarannya. Nah makanya menuntut ilmu fikih bujur-bujur supaya napa? Supaya ibadah kita bujur. Sebab kita mengandalkan ibadah aja mun ilmunya kadada ditawakan syaitan himung malahnya. Lagi nyo sembahyangnya padahal sembahyangnya mau uyuhi awak. Lagi nyo sembahyangnya. Atau puasa tapi sembarangan puasanya. Orang puasa itu niat sahurnya kapan? Ini sahur pas orang bang, ya kan? Atau kada berniat bebarang aja asal makan tadi. Asal makan seharian itu sudah belapar, koleh lah. Kada koleh uyuhnya suruh syaitan pulang, isuk kena pulang lah aja ya kan? Padahal seorang bu ujung lapar. Tuntut ilmu fikih bujur-bujur. Wal ilmu wasilatun ila ma'rifati al-kibri wat tawadhu'i wal ulfati wal iffati wal israfi wat taqtiri wa ghairiha. Ilmu itu perantara. Perantara apa? Perantara kepada mengenal al-kibri. Perantara mengenal sifat sombong. Sombong. Apa arti sombong? Menolak benar. Dipadahi kada mau masih. Ini haram tahulah jar. Ini haram nyogin bahari menggawi juga jar. Ya, haram ini jar. Ya, menolak dipadahi menolak. Itu sombong. Kada masuk surga orang yang di hatinya ada seberat zarrah, seberat biji sawi, ada sifat sombong. Maka dilebur dulu sifat sombong itu dalam neraka. Apa arti sombong tadi? Menolak kebenaran, merendahkan orang lain.
Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di antara kami ada yang ketujuh pakaian bagus, pakaian bersih. Apakah itu termasuk bagian daripada sombong?" Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah suka keindahan. Berarti sombong letaknya di pakaian, di sini. Dalam hati, ya kah, menghinakan orang perbuatan siapa? Hati. Merasa dirinya benar perbuatan siapa? Perbuatan hati. Adapun berpakaian yang putih bersih, rapi, ya kah? Makanya baju tuh rapi, bersih, harum. Sombongkah? Kada. Jamil karena indah. Ada juga yang pikirnya indah padahal itu bahasa Banjarnya koyok, congkak. Apa nih toh? Berpakaian bahiritan. Bahiritan, yakanya selawar tuh panjangan, tajajak tumit selawar nih. Nah, tajajak sepatu selawar. Hati-hati kalau pinan apa? Dihukumi sombong atau congkak. Atau laki-laki memakai emas. Atau laki-laki memakai sutra. Emas bolehlah laki-laki pakai? Kada boleh. Sutra kada boleh. Emas boleh dipakai? Babinian. Sutra boleh dipakai? Babinian. Itu pun ada batasnya. Kada boleh kebaratan. Kebaratan sampai berapa? Parak sekilo di awak emas. Parak sekilo. Ya kah? Dikumpulkan parak sekilo kada kada boleh. Masuk bagian daripada sombong. Wattawadhu, rendah hati. Rendah hati. Artinya kada merasa sorong pembujurnya sorongan. Wal ulfati, tenang. Ulfah, tenang. Kada berkeluh kesah. Tenang aja. Wal ifah, menjaga diri. Menjaga diri dari yang haram. Menjaga diri dari yang haram. Wal israf. Israf, melampaui batas. Melampaui batas. Atau kita berlebih-lebihan. Kemudian wat taktir, lalai. Ketujuh melalaikan. Gawian babarang aja ya lalai yang ngaranna itu. Wa ghairiha dan lain-lain. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi nahwi al-judi wal bukhli wal jubni wal jara'ati. Seperti demikian pada sa'iril akhlaq. Apa makna sa'iril akhlaq? Sekalian akhlak. Seperti demikian pada sekalian akhlak. Nahwu, seumpama al-jud. Jud mananya dermawan atau pamurah. Pemurah itu kada harus sugih. Ya kan, ingatakan pemurahan itu kada harus sugih. Ya. Wal bukhli, kikir. Apik tapi apik lo. On diri sendiri aja tuh apik. Keapikan mana nih? Menggunakan duit nih. Jadi iwak karing digantung. Kalau makan iwak kena makan nasi karena dicium iwak karingnya. Supaya ada bau-bau iwaknya nih. Adakah di dunia? Kada.
kerda. Tapi yang kebanyakannya itu kada mau berbagi antar sesama. Padahal harta yang didapatkan milik Allah. Kesehatan yang digunakan untuk bekerja pemberian Allah. Semuanya milik Allah, tapi dikakuinya jarinya unda yang menggawi. Nih duit unda yang begawi uyuh unda sudah bertahun-tahun ngumpulakan dibagilah lawan orang jar. Merasa sorongan yang mendapatkan rezeki. Kalau Tuhan kada menggerakkan hati orang lain menukari barang jualannya, payulah. Kada bepayuan, biar dijajah di tengah orang 100 ikung, 1000 ikung. Mun Tuhan kada menggerakkan hati orang supaya menukari, kada bakalan payu. Tapi Tuhan maras digerakkan hati orang lain untuk menukarinya. Menukar, ya kah? Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tak kumpul, jadi harta. Suruh Tuhan berbagi antar sesama. Jar Tuhan keluarakan zakatnya bila sudah sampai setahun. Jarinya ini unda begawi, uyuh banar sudah unda setahunan ngumpulakan. Nah, kada ingat lagi. Kesehatan pemberian Tuhan. Ruh di dalam badan kita, ampun Tuhan. Hidup kita, ampun Tuhan. Kekuatan yang diberikan, ampun Tuhan. Orang lain nukari, digerakkan oleh Tuhan. Lalu dipikirnya, jarinya yang mendapatkan. Lalu kada hendak berbagi. Na'udzubillah, itu bakhil. Kada bagus juga itu. Kemudian waljub nih, pengecut. Makanya Nabi berdoa berlindung daripada sifat pengecut. Pengecut dari apa? Pengecut daripada mengatakan yang sebenarnya. Pengecut daripada berbuat yang benar. Menggawi yang bujur, bepender yang bujur. Mun anda bepender bujur ya kena ini. Mun anda jujur kena ini. Nah, ya pengecut. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni. Doa Nabi itu. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasli. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wal fashli. Wa min ghalabatad daini wa qahrir rijali. Jar Rasulullah, ya Allah, ulun berlindung lawan pian daripada daripada kesedihan dan kegalauan, supaya dihindarkan daripada hati bersedih. Ulun berlindung lawan pian daripada awak ni lamah kada semangat lawan pengoler, pemalas. Dan ulun berlindung lawan pian daripada pengecut, bakhil, dan gagal dalam segala usaha. Nah, itu doa Nabi tak. Nah, berlindung daripada rasa pengecut. Ya, pengecut dari kebenaran tadi. Kan orang bawa bakalahi bang guru jar. Lalu seorang kedua ni pengecut lah itu lain. Ujar Rasulullah, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa membanting 1, 2, 3 orang lain. Tapi orang yang kuat itu orang yang bisa memadamkan marahnya di ketika ada yang mancing. Sarik benar. Kawa mengendalikan. Yakanya hendak membalas kah? Kawa. Yakanya hendak menghantam? Kawa. Yakanya hendak memukul? Kawa. Tapi ditahani. Nah, itu yang kuat sebenarnya itu. Hendak membalas kawa. Hendak memukul kawa. Tapi menahani. Nah, itu dianggap Nabi orang yang kuat. Asyadid, ya Nabi orang yang kuat itu. Banyak orang yang bayar dipancing sedikit langsung emosi aja. Wal jaraati, dan nekat atau berani. Jaraah, terlalu berani. Berani apa? Berani melawan hukum Allah. Nah, hati-hati itulah. Berani apa aja? Berani melawan hukum Allah. Mun hendak bisi sifat takut, punyalah sifat takut dari Allah. Mun hendak bisi sifat berani mengatakan kebenaran. Fa innal kibara
wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Sesungguhnya sombong, bakhil, sombong, bakhil, apalagi itu, pengecut, israf, berlebih-lebihan, sombong, bakhil, pengecut, berlebih-lebihan, haram. Haram, arti haram, digawi, berdosa, ditinggalkan bapahala. Wala yumkinu taharruzu anha illa bi'ilmiha, tidak mungkin. Tidak mungkin at-taharruzu, menjaga diri. Anha, darinya, tidak mungkin menjaga diri darinya illa bi'ilmiha, kecuali mengetahuinya, kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin menghindari daripadanya kecuali dengan ilmu. Wa ilmi ma yudadduha, dan mengetahui hal-hal yang berlawanan atau hal-hal yang sebaliknya. Berlawanan daripada sifat sombong napa? Lawan daripada sifat sombong napa yo? Rendah hati. Lawan daripada sifat apik, pamurah. Lawan sifat daripada pengecut, pemberani. Lawan daripada sifat berlebih-lebihan, sederhana. Fayab taridu ala insanin ilmuha, maka wajib atas manusia mengetahuinya. Wajib atas manusia mengetahuinya. Wajib atas manusia mengetahuinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Istirahat.